Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu berkelimpahan ini sehingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan sampai di puasa hari ke-6 ini. Dan insya Allah kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan untuk terus menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, di bulan suci, di bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan ini. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Insya Allah kita semua diberikan syafaat dan kita semua kembali kepada Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang selalu hadir setiap malam jam 9 malam sampai dengan jam 9 lebih 20 menit di program 17 menit vaksinasi kolbu. Kembali lagi bersama saya Nyoman Indra Permana beserta seluruh manajemen Gratefulness Anchor mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas peran serta Bapak Ibu semua untuk bergabung bersama kami di Zoom meeting maupun melalui streaming di YouTube channel Gratefulness Anchor. Program ini disiarkan secara langsung melalui live streaming Gratefulness Anchor dan kemudian akan di-record dan disiarkan kembali melalui YouTube saya, Nyoman Indra Permana. Dan pastikan Anda subscribe juga ya, supaya channel Gratefulness Anchor dan channel saya, Nyoman Indra Permana, diizinkan untuk selalu berbagi manfaat dan dijadikan jejak digital dan insya Allah ini menjadikan legacy untuk berbagi manfaat sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, malam ini kita memasuki kajian untuk doa hari ke-7. Bersama-sama kita semua, alhamdulillah telah hadir Ustadz Rino Zildeni. Beliau adalah Ustadz yang Ustadz muda ya, masih sangat muda. Dan bahkan wajahnya ini cool dan menggemaskan. Beliau ini juga adalah seorang entrepreneur yang selalu syiar melalui karya-karyanya yang ditelurkan melalui karya PowerPoint ya, desain PowerPoint. Bagi Bapak Ibu ingin nyantri istilahnya berguru kepada Ustadz Rino Zildeni, ini saya recommended. Dan ini adalah sarana beliau untuk bersiar berbagi kebermanfaatan. Begitu Ustadz ya. Dan insya Allah nanti setelah Ustadz Rino memberikan kajian doa hari ke-7, kita bersama-sama akan melakukan injeksi pemaknaan lebih dalam sehingga kolbu, hati, jiwa, pikiran, dan tubuh kita ikut berdoa dan insya Allah dijadikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rino, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah penuh berkah, keluarga Waalaikumsalam. mawaddah rahmah, Amin. dan soleh, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Dalam keadaan sehat walafiat ya. Para hadirin hadirat yang berbahagia, di bulan Ramadan ini tentunya setiap muslim
memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar maupun dahaga. Dimulai dari waktu fajar, waktu subuh, sampai terbenamnya matahari, yakni waktu maghrib. Namun di antara kaum muslimin itu, ada yang hanya melakukan puasa, menahan lapar dan dahaga saja. Tapi kemudian dia tidak menghindarkan dirinya dari perkataan bohong, keji, dusta, kemaksiatan, dan sebagainya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, Rubba sa'im hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dirinya berpuasa, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Lalu apa dibalik semua hal tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Mengapa amalan puasa orang tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau kita pikir-pikir, itu kan butuh effort, butuh pengorbanan luar biasa. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, menahan lapar dan dahaga. Kita pun ya, perlu melatihnya dari kecil. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada beberapa hal kemudian yang membuat pahala puasa kita, amalan puasa kita menjadi sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjauhi hal-hal yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, jauhkan diri dari perkataan dusta atau bohong atau keji atau hal-hal yang serupa seperti itu. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah ay yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, keji, dan sebagainya, bahkan malah mengamalkan itu semua, maka Allah tidak butuh. Falaysa lillahi hajah. Allah nggak butuh fi ayyada ta'amahu syarabah. Nggak butuh Allah dengan rasa lapar maupun haus yang dia tahan. Sungguh merugi sekali kalau kita kemudian termasuk orang-orang yang demikian. Berpuasa tapi masih saja berbohong. Berpuasa masih saja mengumpat. Berpuasa masih saja mengucapkan kata-kata keji dan sebagainya. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, mengatakan hal-hal yang sia-sia atau kata-kata yang vulgar gitu ya. Laisa siyam minal akli wasyarab, kata Nabi. Puasa itu bukan hanya menahan dari makan maupun minum. Innama siyam minal lagwi warrafath. Akan tapi yang namanya puasa itu juga menahan diri dari perkataan sia-sia, al-lagwu, lagu. Ya. Jadi bahasa Indonesia itu lagu. Warrafath, dan perkataan yang vulgar, yang porno. Ya. Wa in sabbaka ahad au jahlu 'alaika faltaqul inni sha'im. Apabila ada seseorang yang kemudian mencelamu atau usil kepadamu, gangguin, godain kita semuanya, maka katakan kepada orang tersebut, kata Nabi SAW, Nabi memberikan tips kepada kita, kalau kemudian banyak orang yang mengajak kita kepada perbuatan sia-sia atau melakukan kemaksiatan yang bisa menghilangkan pahala berpuasa kita semuanya, katakan, inni sha'im, saya sedang berpuasa. Inni sha'im, sungguhnya saya sedang berpuasa. Pertanyaannya kemudian, apa sih yang dimaksud dengan lagu itu? Al-lagu atau perkataan sia-sia itu. Al-lagu disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, al-kalam alladhi la asla lah min al-batil wa syabahah. Lagu itu adalah perkataan yang tidak ada semisalnya, ya. La aslalah, nggak ada
dasarnya, nggak ada kenyataannya gitu ya, nggak ada faedahnya gitu ya. Minal batil dia, atau yang serupa dengan itu perkataan sia-sia, perkataan yang nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, ya nggak ada juntrungannya dan sebagainya. Lalu apa yang dimaksud dengan rafath? Sini Nabi sebutkan tadi kan, minal lagwi wa rafath. Apa yang dimaksud dengan rafath? Wa itlaq 'ala at-ta'rid bihi wa al-fahshi fil qaul. Istilah rafath ini digunakan dalam pengertian kiasan untuk berhubungan badan ya, dan semua perkataan-perkataan keji. Itu rafath. Atau ar-rafas itu ismun jami' likulli ma yuriduhu rajul minal mar'ah. Apa saja yang dikehendaki ya oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Gitu. Kalau bahasa umumnya sederhananya, ar-rafas itu adalah kata-kata yang vulgar, kata-kata yang porno, gitu, yang bisa membawa seseorang untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita hindari ketika kita sedang berpuasa agar puasa kita tidak sia-sia adalah melakukan berbagai macam kemaksiatan lainnya. Ya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyampaikan, ketahuilah, kata beliau, ada amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara apa? Meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah saja sebelumnya ketika di luar puasa kita lakukan. Seperti makan atau berhubungan badan dengan istri. Itu kan syahwat dan mubah, dibolehkan. Tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang dia larang, ya, yaitu dusta, perbuatan zalim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta, maupun kehormatan. Dan seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu, kata beliau, seharusnya semua itu turut berpuasa. Jadi bukan hanya perut kita yang berpuasa, nahan lapar dan haus, tapi pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, semuanya juga turut berpuasa dari hal-hal yang membuat kita berdusta, atau dari hal-hal yang haram, dan segala hal yang serupa dengan itu. Serta janganlah kita kemudian juga menyakiti orang lain, menyakiti sahabat kita, saudara kita, tetangga kita. Bersikaplah dengan tenang, berwibawalah di hari-hari yang kita lalui selama bulan Ramadan ini, selama kita berpuasa. Jangan jadikan hari-hari yang kita lalui ini sia-sia, sama seperti hari-hari di mana kita tidak berpuasa. Dan itulah sahabat semuanya, kalau kita melakukan hal-hal tadi, berkata bohong, keji, lalu kemudian mengucap hal-hal yang vulgar, yang porno, dan sebagainya, kemudian berbuat maksiat, ya, maka itulah sejelek-jeleknya berpuasa. Ya, hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedang maksiat masih terus jalan, maksiat masih terus kita lakukan. Sekali lagi, marilah kita semua menjadi para shaimin yang hakiki, orang-orang yang berpuasa yang sebenarnya, bukan hanya menahan diri dari haus dan lapar, tapi juga berupaya mentarbiyah diri kita sendiri, membina diri kita, seluruh potensi Allah miliki, dari akal kita, pikiran kita, perasaan kita, dan semua anggota tubuh kita, itu kita tahan, kita imsakkan, menahan dari semua perbuatan keji maupun mungkar. Sehingga kemudian Allah menerima pahala kita, Allah menerima pahala puasa kita, dan pahala puasa kita tidak sia-sia karena hal-hal tadi. Mari kita semua berdoa mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba-Nya yang berpuasa dengan sebenar-benarnya di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أعنا فيه على صيامه وقيامه، وجنبنا فيه من هفواته وآثامه، وارزقنا فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bantulah kami untuk berpuasa. Bantulah kami untuk menegakkan salat di waktu malam. Jauhkanlah kami dari kesia-siaan perbuatan dosa, ya Allah. Anugerahilah kami di dalamnya dengan senantiasa mengingat-Mu. Dengan taufik-Mu, wahai yang menunjuki orang-orang yang tersesat. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nyoman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Tausiah yang singkat ini penuh dengan makna dan insya Allah ini bermanfaat. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan pemaknaan lebih dalam. Dan bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya bisa melihat atau menonton recording ini di YouTube Gratefulness Anchor atau di YouTube Nyoman Indra Permana. Dan sesaat lagi saya akan memandu Anda untuk memberikan injeksi menggunakan teknik apa yang disebut dengan teknik EFT, Emotional Freedom Technique. Sebelum saya sampaikan apa itu dan bagaimana caranya, izinkan saya menyampaikan sesuatu hal yang baru saja saya terima setelah buka puasa tadi, Ustadz Rino. Saya sejak puasa pertama, saya bertanya-tanya bagaimana ya untuk meyakinkan bahwa orang menerima manfaat ini, orang berdoa bukan saja lafadznya, ucapannya, tapi hati dan sel-sel tubuhnya ikut berdoa. Dan setelah buka puasa tadi saya menerima sebuah video singkat dari Mas Mardigu. Dan ini menggugah saya dan semakin bersemangat bahwa ketika sel-sel tubuh itu ikut berdoa, insya Allah semakin bermakna. Bapak Ibu, saya izin sebentar saja untuk membagikan video yang sangat bermanfaat ini, karena Ustadz Rino sudah sampaikan, pastikan yang kita siarkan semuanya bermanfaat. Dan lebih baik diam jika itu tidak bermanfaat. Gitu ya Ustadz ya. Saya izin. Video ini singkat sekali. Bulan kemarin saya harus menghadiri undangan bisnis yang mengharuskan saya berangkat ke New York. Sebuah perjalanan yang melelahkan bagi saya, mengingat Jakarta New York ditempuh bisa 24 jam. Dan saya malas membayangkan duduk dalam pesawat selama 24 jam tersebut. Gara-gara perjalanan tersebut saya jadi keinget pertemuan terakhir dengan senior saya di kampus dulu yang bekerja di New York University sebelum pindah ke Yale University di tahun 2003, yaitu Profesor John Barr, di mana saya waktu itu diundang sebagai salah satu responden, salah satu riset yang dia lakukan. Sebagai seorang guru besar psikologi, di sana John dikenal dengan sebuah eksperimen yang bernama Barr-Holloway Theory. Karyanya demikian terkenal dan saya sangat bangga menjadi juniornya yang dipercaya untuk ikut di salah satu riset tersebut. Karyanya itu juga ditulis oleh Malcolm Gladwell dalam buku Blink sehingga menjadi terkenal ke seluruh dunia. Risetnya ini sederhana, yaitu menguji kekuatan kata-kata yang berefek pada tubuh manusia. Dalam riset Barr, dia bereksperimen terhadap 40 mahasiswa yang telah bersedia melakukan hal yang diperintahkannya untuk mengulang dan berkata-kata pada diri sendiri selama 30 hari. Atau kalau disederhanakan, disuruh melakukan self-talk, bicara dengan diri sendiri selama 30 hari. Ke-40 mahasiswa dibagi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah kelompok yang selama 30 hari selalu bangun dan aktif setiap saat harus berkata pada diri sendiri hal-hal yang baik, yang positif, yang menyenangkan. Misalnya, hidup ini indah, hidup ini enak, cuaca menyenangkan, rezeki lancar, selalu sehat, Tuhan baik, pemerintah benar, kerja gampang, sehat,
lucu, asik, apapun kata-katanya yang berkonotasi fun, positif, diucapkan berulang-ulang dalam hati selama 30 hari selama sadar. Kelompok B setiap hari mengatakan hal-hal yang negatif, yang sulit, yang tidak menyenangkan. Misalnya Tuhan jahat, memang nasib susah, kerjaan sulit, zaman gila, pemerintah korup, bangsa bejat, sialan, brengsek, cari kerja susah, jalan macet, sampah di mana-mana, pemimpin tolol, malas, semua hal yang memberi kesan marah, bete, galau, semua dikatakan berulang-ulang selama 30 hari selama sadar, kecuali tidur. Di hari ke-30, mereka diperintahkan untuk datang ke kampus antara jam 10 sampai jam 13. Sepanjang hallway atau koridor disiapkan kamera yang banyak karena ada 100 respondents dari beragam latar belakang hadir untuk menilai. Kita melihat via monitor, via kaca cermin yang semua tidak diketahui oleh peserta. Saya termasuk di antara 100 koresponden tersebut. Kami tidak tahu mana yang dari kelompok A, mana yang dari kelompok B. Kami hanya dikasih kertas, ada gambar foto peserta, beserta nama. Di sana ada 2 kolom, A dan B. Kita hanya disuruh melihat gerakan mereka dan menulis apa perasaan kita pada saat itu. Kira-kira mereka dari kelompok A dicontreng A. Kalau dari kelompok B, ya B. Sangat sederhana kan? Selama 3 jam, kami berseratus menilai setiap mahasiswa yang jalan melalui koridor panjang tersebut. Setelah selesai, kertas direview, dikumpulkan, dan kami lunch. Selesai lunch, 100 jawaban kami disorotkan ke layar LCD proyektor. Apa yang terjadi? Kami berseratus tepat menebak 40 peserta tersebut mana yang A dan B dengan ketepatan 95%. Kami semua kaget. Namun kalau dipikir-pikir, ekspresi atau aura atau citra diri mereka demikian jelas terbaca, cetol. Kekumuhan pancaran wajah peserta demikian jelas tergambar. Padahal ia pada saat itu menggunakan 3-piece suit yang rapih, jas 3 lapis, sangat perlente. Kesuraman terpancar walaupun dia pakaian rapih. Dan dia dari kelompok B. Di sisi lain, pancaran gloomy atau berkilau wajahnya berbinar dari salah seorang peserta walau dia hanya mengenakan jeans dan kaos oblong. Demikian jelas terlihat sehingga mudah mengkonfirm bahwa dia dari kelompok A. Melihat ketepatan tersebut, banyak responden bertanya apa yang terjadi. Termasuk saya sangat antusias. John menjelaskan dengan sederhana. Katanya demikian, manusia itu memiliki 1 triliun sel. Setiap hari mati kira-kira 30 miliar sel. Sehingga di hari ke-30 manusia itu berbeda dengan sel 30 hari yang lalu. Note, catatan aslinya sel itu adalah billion nano jumlahnya. Kita lanjut lagi. Dalam 30 hari, sel yang mati tersebut diganti atau tumbuh sel baru. Pada saat sel baru itu bertumbuh, sel tersebut netral sifatnya. Kita manusia bisa menulis apapun di sel ini dengan pikiran dan kata-kata. Maka kalau dalam 30 hari kita mengatakan hal-hal negatif berulang-ulang tanpa jeda, membuat tubuh kita, sel baru kita bereaksi sesuai apa database yang dituliskan sehingga orang tersebut kumuh, butek, suram, tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Di sisi lain, kalau selama 30 hari ditulis database positif, hasilnya ya positif, wajahnya berbinar, kulitnya terang, ceria, auranya menyenangkan. Kita menjadi ingin dekat dengan orang tersebut. Demikian John menceritakan versi simpelnya. Lalu dalam hati saya berkata, inilah pelajaran yang saya dapat di Australia dulu yang saya rangkum dalam video Sadar Kaya Advance. Dan inilah inti ajaran agama yang mengajarkan ini dalam agama saya, agama Islam. Berzikir, mengingat Tuhan, bahkan di bulan Ramadan. Kalau benar-benar 30 hari melakukan subconscious reprogramming seperti ini, semua orang bisa menjadi fitri, menjadi manusia baru setelahnya. Dan setiap agama punya pelajaran tentang hal ini. Bahkan di Islam lebih jelas lagi. Namun saya selaku pribadi nggak ngerti sainsnya sampai John Barth mengurai dari sisi ilmu pengetahuan seperti ini. Ya, dasar manusia seperti saya yang memang keminter, sok pinter. Apa-apa harus logika masuk dulu baru percaya. Padahal mbok percaya aja sama ajaran para nabi dan kekasih Allah. Selesai semua masalah negatif di dunia ini. Alhamdulillah. Saya secara pribadi semakin bersemangat untuk berbagi kebermanfaatan. Dan video singkat yang disampaikan oleh Mas Mardigu ini semakin mengkonfirm apa yang saya lakukan beberapa saat yang lalu, Bapak Ibu, ketika saya melakukan eksperimen menggunakan media nasi. Bagaimana nasi itu diberikan kata-kata positif dan negatif.
Jika nasi itu berdampak, bagaimana dengan tubuh manusia, dengan sel-sel tubuh manusia, bagaimana dengan jiwa kita, bagaimana dengan pikiran kita. Jadi, Bapak Ibu pastikan Anda subscribe. Boleh ya? Untuk berbagi subscribe YouTube Nyoman Indra Permana, subscribe YouTube-nya Gratefulness Anchor, subscribe YouTube-nya Rino Zildeni, dan follow Instagram-nya Ustadz Rino Zildeni, yaitu di Jago Slide Design. Memang benar-benar jago ini. Kalau di Instagram saya Nyoman Indra Permana, dan Instagram Gratefulness Anchor adalah EFT Hypnosis Class. Silakan di follow. Insya Allah kami semuanya berikrar hanya menyampaikan hal-hal yang positif untuk berbagi kebermanfaatan. Dan saya semakin bersemangat mengutip apa yang disampaikan Al-Imam Ibnu Rajab. Tetaplah memberi nasihat walaupun diri sendiri banyak kekurangan. Jika tidak diperbolehkan memberi nasihat kecuali jika seseorang bersifat maksum, yaitu tidak berdosa sama sekali, niscaya tidak akan ada seorang pun yang boleh menasihati orang lain selain Rasulullah SAW. Karena tidak ada seorang pun yang maksum, melainkan hanya beliau, yaitu Rasulullah SAW. Dikutip dari Lataiful Ma'arif halaman 19. Bapak Ibu, mari kita sama-sama lakukan pemanaan lebih dalam dengan menginjeksi. Karena ini saya lihat di sini banyak yang baru. Saya menggunakan metode EFT. Bagi teman-teman yang sudah belajar EFT, kita saling melengkapi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan istilahnya setup di titik source spot. Silakan Bapak Ibu menekan-tekan secara perlahan di dada kiri dan diputar-putar secara perlahan seperti ini. Nanti saya akan menyampaikan kalimat dan boleh diikuti melalui dari hati atau Anda lafadzkan secara lirih. Seperti ini ya, diputar-putar. Kemudian ada tujuh titik yang diketuk, yaitu titik pertama adalah di alis di sini, di ujung alis, diketuk-ketuk secara perlahan menggunakan 2 jari. Kemudian titik yang kedua adalah di samping mata, di sini ada tulang, di tapping, diketuk-ketuk secara perlahan seperti ini. Kemudian titik ketiga di bawah mata, ya, ketuk-ketuk juga. Titik keempat di bawah hidung. Titik kelima di bawah mulut, ya, di dagu. Titik keenam di sini ada tulang selangkai, tulang leher itu diketuk-ketuk pakai 3 jari boleh. Kemudian titik ketujuh di samping di bawah ketiak, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ketujuh titik ini langsung berhubungan dengan 12 jalur meridian energi di tubuh kita. Dan insya Allah ini yang seperti yang disampaikan oleh video Mas Mardigu, jika saja kita istiqomah melakukan hal ini selama 30 hari, maka kita memiliki sel-sel tubuh yang sangat luar biasa. Dan insya Allah bukan saja lafadz kita, tapi hati kita, pikiran kita, maupun sel-sel tubuh kita kembali fitri. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lakukan Bapak Ibu. Konsentrasi, Anda boleh menarik nafas dan mengembuskannya secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh putar-putar ya. Ya Allah, ya Rabb. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau izinkan sampai hari ini kami semua menunaikan ibadah puasa Ramadan, memasuki hari yang ke-6. Dan insya Allah dengan izin-Mu ya Allah, izinkan kami semua bisa menunaikan ibadah puasa di hari ke-7 dan di hari-hari selanjutnya ya Allah. Kami semua bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini ya Allah. Meskipun di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam perjalanan kehidupan saya, begitu banyak dosa-dosa maksiat yang telah aku lakukan. Dosa-dosa yang aku peroleh akibat dari perkataanku yang sangat kurang bermanfaat, yang bahkan seringkali membuat orang lain
sakit hati. Dan seringkali mulutku mengumpat, menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak sebagaimana mestinya. Dan terkadang pendengaranku ikut mendengarkan hal-hal yang tidak perlu. Demikian pula mataku seringkali memandang, membaca informasi-informasi yang seharusnya aku jauhi dan aku hindarkan. Aku mohon ampun ya Allah atas seluruh kekilafanku, atas seluruh dosa-dosaku. Aku meyakini Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kekhilafan-kekhilafan kami. Maafkan kami. Dan mulai saat ini dan seterusnya, izinkan kami untuk selalu istiqomah, menunaikan seluruh perintah-perintah-Mu ya Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan-Mu, dan jadikan diriku ini ya Allah, manusia yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah, dengan cara selalu menjaga lisanku, menjaga pendengaranku, menjaga penglihatanku. Bimbing kami ya Allah, tuntun kami, lindungi kami ya Allah, kuatkan kami, dan jadikan ikhtiar kami ini terkhusus di malam ini dan di malam-malam selanjutnya, di hari-hari selanjutnya, di bulan Ramadan tahun ini dan di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya, menjadikan ibadah dan amal jariah kami semuanya. Mulai saat ini dan seterusnya, aku memastikan dan aku memerintahkan kepada jiwaku, kepada pikiranku, kepada tubuhku, untuk selalu istiqomah menjalankan, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya begitu banyak kesalahanku, kekhilafanku, kealpaanku dalam bertutur kata. Mulai saat ini dan seterusnya, aku meyakini dan aku memerintahkan kepada seluruh tubuhku, kepada jiwaku dan kepada pikiranku, hanya untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat dan selalu menjaga lisanku untuk berkata santun, sopan, dan selalu menjaga akhlak dan budi pekertiku ya Allah. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya begitu banyak informasi-informasi yang aku terima melalui mataku ini, yang itu sangat tidak bermanfaat. Dan aku yakini mulai saat ini dan seterusnya, aku hanya menerima informasi-informasi, membaca, melihat hal-hal yang bermanfaat, terkhusus untuk menunaikan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kepada diriku untuk menggunakan anugerah penglihatan ini untuk membaca, menafsirkan dan memaknai kitab suci-Mu ya Allah. Istiqomah untuk membaca Al-Quran, meskipun hanya satu ayat, namun aku yakini aku mampu melakukan yang lebih daripada itu. Mulai saat ini dan seterusnya, aku perintahkan mataku ini untuk melihat, memandang, dan membaca
kitab suci Al-Quran. Ya Allah, kadang terbesit rasa kecemasan, terbesit rasa kegalauan, keraguan untuk menunaikan perintah-perintah-Mu. Namun di malam ini dan seterusnya, aku yakini aku mampu dan memampukan diriku untuk selalu menunaikan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku yakini aku mampu melakukannya dengan penuh keikhlasan dan tetap bertawakal kepadamu, ya Allah. Aku ikhlas dan aku ikhlas dan aku pasrah. Aku ikhlas menunaikan seluruh perintah-perintah Allah SWT. Aku bertawakal kepada Allah SWT. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan, mempertebal rasa sabarku, dan menjadikan diriku manusia-manusia yang selalu bersabar dan selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan. Ya Allah, bantu kami untuk berpuasa dan menunaikan sholat malam, serta menjauhkan kami dari kesia-siaan dan perbuatan dosa. Ya Allah, anugerahi kami di dalamnya dengan selalu mengingat-Mu, ya Allah, dengan selalu beristighfar, selalu mengagungkan nama-Mu, ya Allah, mengucap kebesaran-Mu. Mulutku, mataku, pendengaranku, seluruh panca inderaku selalu memuji dan mengagungkan nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami dengan taufik-Mu, wahai yang menunjuki orang tersesat. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur, aku bersabar. Aku bersyukur dan aku bersabar. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur dan aku bersabar. Silakan panjatkan doa dan maknai, rasakan begitu berkelimpahannya nikmat dan karunia Allah yang telah terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insyaallah yang kita lakukan bermanfaat, terutama untuk diri sendiri, dan insyaallah juga bermanfaat untuk keluarga, untuk sahabat-sahabat, dan untuk siapapun. Dan hidup kita semakin bermanfaat bagi umat. Dan kita semakin dijadikan manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan ini. Dan insya Allah kita selalu dipertemukan di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Terkhusus di Ramadan ini kita mendapatkan ampunan atas dosa, khilaf, dan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Rino, Rino. Ustadz Nyoman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Vino.